Hai guys, apa kabar? Masih bertemu dengan aku di Ichinime. Di video kali ini masih lanjut ngebahas anime yang berjudul Keiko Sareta Ankoku Heishi Sanju Dai no Slow na Second Life episode ke-8. Untuk kalian yang belum nonton episode sebelumnya, seperti biasa udah aku selipin di kolom deskripsi ya guys. Langsung posisikan rebahan kalian, jangan lupa arahkan jari kalian untuk tekan like, subscribe dan bunyikan loncengnya. Kalau sudah, langsung kita gaskan. Daryl yang menerima kunjungan Rizet dikejutkan dengan kedatangan Zebiantes, salah satu jenderal Raja Iblis. Dia merasa kesal sama Rizet karena Rizet telah merahasiakan keberadaan Daryl. Dia pun menghukum Rizet dengan mendudukinya. Datang Marika yang tidak begitu suka dengan kedatangan Zebiantes, yang membuat Zebiantes langsung merinding. Kedatangan Zebiantes sebenarnya hanyalah kebetulan saat dia mencari tahu soal Mithril. Karena Rizet tidak memberitahu apapun sebagai penanggung jawab Mithril, Rizet yang diikuti Zebiantes tidak menyadarinya karena Zebiantes adalah seorang penyihir angin tingkat tinggi yang dapat mengubah densitas udara dan menyembunyikan diri. Zebiantes memerintahkan Daryl untuk menyerahkan Mithril padanya, tapi dengan tegas Daryl menolak permintaan Zebiantes itu. Daryl beralasan kalau memang benar mereka mengelola Mithril, tapi Rizet menunjukkan niat baik dan tekadnya untuk membuat kesepakatan, jadi Daryl tidak bisa melakukannya. Zebiantes yang mendengar alasan Daryl merasa kesal, tapi lagi-lagi dia dibuat merinding sama tatapan Marika. Melihat situasi yang tidak kondusif, Daryl mengajak Zebiantes untuk berbicara di luar, tapi sesampainya di luar, Zebiantes langsung menyerang Daryl. Merasa terancam, Daryl mencoba melawannya dan meminta Rizet untuk tidak ikut campur dalam melawan Zebiantes karena Daryl takut kalau nanti Rizet mendapatkan masalah dan kehilangan posisinya sekarang. Awalnya, Zebiantes meremehkan Daryl yang mengandalkan senjata karena setahu Zebiantes kalau Daryl adalah bangsa iblis, tapi Daryl tidak menghiraukan ucapannya, dan dengan sekali serang, Zebiantes langsung kalah. Nggak terima dengan kekalahannya, Zebiantes mengulang lagi pertarungan mereka, tapi setelah dicoba berulang kali tetap aja Zebiantes kalah dari Daryl. Zebiantes yang berulang kali kalah merasa sangat kesal dan berniat menghancurkan desa dengan mengeluarkan kekuatan Geostorm miliknya. Dia berniat ingin merampas semua Mithril dari Daryl. Menyadari desa dalam bahaya, Daryl mengeluarkan kekuatan naga pembelah anginnya dan berhasil menggagalkan serangan Zebiantes. Karena serangan Daryl membuat Zebiantes terjun bebas ke tanah. Melihat hal itu, bergegas Daryl melompat untuk menolongnya. Dengan bantuan Rizet, mereka berdua berhasil menyelamatkannya, tapi tidak sengaja Daryl membuat jimat Zebiantes terlepas. Zebiantes mengancam Daryl akan melaporkannya ke Marika. Daryl langsung pucat dan menawarkan Mithril dengan harga diskon ke Zebiantes agar merahasiakan semua yang terjadi dan juga merahasiakan soal dirinya. Zebiantes pun setuju, tapi dia meminta dibuatkan senjata yang sama seperti milik Daryl. Daryl kemudian membawa Rizet dan Zebiantes ke tempat Sakai dan meminta Sakai untuk membuatkan senjata yang sama seperti miliknya. Tapi tiba-tiba Daryl teringat kalau sebentar lagi rombongan pahlawan akan kembali. Karena merasa berbahaya kalau sampai pahlawan bertemu dengan Zebiantes, Daryl langsung meminta Sakai untuk mengulur waktu selama mungkin dengan mendengarkan semua permintaan Zebiantes dengan seksama. Sedangkan dia langsung pergi menemui rombongan pahlawan. Daryl mulai mencoba mengulur waktu dengan meminta Sesa menyelesaikan misi tambahan, meminta Satome membantu Marika dan meminta Lady latihan mengayunkan pedang sebanyak 100.000 kali, dan Daryl kemudian memeriksa keadaan Sakai yang terlihat aman melayani Zebiantes. Setelah merasa aman terkendali, Daryl meminta Lady untuk beristirahat dan mandi. Tanpa diduga Lady dan Zebiantes malah bertemu di sauna pemandian. Daryl yang mengetahuinya bergegas melerai mereka, tapi dia tidak sengaja menyentuh area terlarang yang membuat dia kena hantam. Setelah kejadian itu, mereka mulai menginterogasi Daryl. Lady merasa heran kenapa Daryl akrab dengan bangsa iblis. Daryl kemudian memberitahu kalau dia manusia yang telah dibesarkan bangsa iblis. Bahkan Daryl sudah memberitahu Marika sebelum mereka menikah. Melihat Lady dan Zebiantes yang terus bertengkar, Marika menyarankan untuk melakukan duel agar saling memahami, dan Daryl yang akan bertanggung jawab atas duel mereka. Tapi dengan syarat mereka harus berjanji untuk tidak saling menghabisi karena Daryl tidak ingin ada yang mati.
Lady pun menyetujui syarat Daryl, tapi tidak dengan Zebiantes yang berniat akan melakukan duel dengan segenap kekuatannya. Tapi niat Zebiantes dihentikan Daryl dengan berkata kalau penjualan mitrilnya akan dibatalkan. Mendengar ancaman Daryl, Zebiantes akhirnya setuju dan duel pun akan dilakukan esoknya yang berlokasi di hutan barat. Tapi belum lagi dimulai, mereka sudah melakukan persaingan dengan adu cepat ke bengkel Sakai merebutkan bak metal untuk mandi air panas. Hari duel pun tiba, di mana ternyata Lady dan Zebiantes memaksa Sakai untuk membuatkan senjata mereka dalam semalam. Nggak nunggu waktu lama, mereka berdua langsung memulai duel mereka. Mereka berdua bertarung dengan sengit dan saling menyerang, bahkan sampai Satome terpaksa membuat dinding pelindung. Pertarungan antara pahlawan dan Jenderal Iblis terus berlangsung dan semakin serius saling melawan. Hal itu membuat Daryl membantu Satome membuat dinding pelindung tambahan untuk melindungi mereka. Tak disangka, Gren yang ikut menyaksikan pertarungan dan melihat dada pahlawan dan Jenderal Iblis langsung membuatnya tertarik. Dia kemudian melompat ke arah mereka yang sedang bertarung. Melihat Gren dalam bahaya, Daryl bergegas memeluk Gren. Zebiantes yang melihatnya dengan cepat menolong mereka dengan menghancurkan batu yang akan menimpa Gren menggunakan sihirnya. Lady yang melihatnya terkejut atas tindakan Zebiantes. Gren yang selamat merasa senang karena dia mengira kalau Lady dan Zebiantes sedang bermain bersamanya. Melihat kelucuan Gren, mereka memutuskan untuk menyudahi duel mereka. Lady menyadari kalau dia tidak merasakan niat menghabisi dari serangan Zebiantes dan merasa kalau Zebiantes hanya menerima serangannya. Sedangkan Zebiantes juga merasa cocok dengan Lady. Melihat keakraban mereka, Daryl merasa lega dan berharap kalau pertempuran akan segera berakhir dan semua hidup damai dan tertawa bersama. Oke guys, sampai di sini episode ke-8 dari anime yang berjudul Keiko Sareta Ankoku Heishi Sanju Dai no Slow na Second Life. Untuk kalian yang suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, subscribe dan bunyi loncengnya. Langsung gaskan guys.